wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku Konsul Direktur Pesantren Superkem Laroy Hanifidah, dan yang saya hormati kepada Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Laroy Hanifidah, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan beserta stafnya, dan tak lupa juga kepada keluarga saya ada di rumah yang selalu mendukung saya dan yang selalu saya sayangi, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya yang selalu saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nisatul Janati, saya kelas 9 dari MTS Al-Quran Laroy Hanifidah. Saya ingin mempresentasikan materi majelis saya, yaitu tentang IPA, pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, tentang struktur fungsi peredaran darah yang kedua. Nah, ini dibagi menjadi 3 ibu cabang. Yang pertama itu ada peredaran darah. Peredaran darah, manusia termasuk peredaran darah yang tertutup karena darah selalu beredar di dalam di dalam pembuluh darah. Jadi darah kita tuh nggak kelihatan, jadi dia tuh di sini kayak di pembuluh darah yang hijau-hijau itu. Dan darah itu melewati jantung 2 kali ya, yang disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan, dan menuju ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Dan peredaran darah yang besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung serambi kanan. Ibu cabang yang kedua itu ada frekuensi denyut jantung ya. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh itu merupakan aktivitas yang memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen. Makanya kalau kita ikut lomba lari atau lari misal 1200 meter, 1000 meter, pasti kalau habis lari kita kayak ngos-ngosan gitu, karena denyut jantung kita tuh bekerja lebih cepat ya, bekerja lebih cepat, jadi kayak duduk gitu. Kemudian yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu jika kita perempuan, kita memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi kalau denyutnya perempuan itu 72 sampai 80 denyut atau menit. Kalau laki-laki itu dari 64 sampai 72 denyutan atau menit. Jadi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, yang ketiga itu ada suhu tubuh. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin tinggi juga denyut jantung. Dan yang keempat itu ada umur ya. Jadi semakin bertambahnya pada janin, denyut jantungnya janin itu mencapai 140 sampai 160 denyutan atau menit. Dan semakin bertambahnya umur, semakin lemah denyutan jantung kita. Jadi semakin tua denyut jantung kita tuh akan melemah, nggak sekuat dulu. Dan yang terakhir itu yang kelima ada komposisi ion. Dan komposisi ion itu berdenyutan jantung secara normal. Jadi berdenyutan jantung secara normal itu tergantung pada keseimbangan ion yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ibu cabang yang terakhir atau yang ketiga itu ada penggolongan darah. Yang pertama, darah dapat dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, dan RH merupakan sistem penggolongan darah yang digunakan yang sering digunakan ya. Jadi RH itu lebih sering digunakan sistem penggolongan darahnya. Dan selain dari sistem ABO, yaitu RH dan sistem ABO. Dan berdasarkan sistem penggolongan darah ABO itu darah dikelompokkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Dan peredaran agglutinogen atau antigen itu pada permukaan membran sel atau darah eritrosit. Ya, darah itu disebut eritrosit. Dan antibodi dalam jadi antibodi itu agglutinin ya. Dalam plasma darah ada 2 jenis, jadi dibagi lagi 2 jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Jadi yang
Dan selain antigen juga ada antibodi. Antibodi dalam plasma itu terdiri dari dua jenis juga. Yang pertama itu ada antibodi anti A dan antibodi anti B. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.